seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kepada saudara-saudaraku supaya saudara senyum dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Dikatakan dalam bahasa Batak, marlas ni roha mahamu tong di bagasan Tuhani. Huulaki mamadok, marlas ni roha mahamu. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Doa kami, saudaraku, kita semua bersukacita di pagi hari ini. Sebuah undangan ajakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ungkapan bersukacita ini, Paulus ketika itu masih berada di dalam penjara. Sesungguhnya orang yang berada di dalam penjara pasti mengalami sebuah tekanan jiwa. Pasti ada penderitaan yang dialami. Pasti ada rasa amarah, ada rasa kesal yang ada di dalam hatinya. Emosi ada di dalam dirinya. Kenapa dan bagaimana mungkin saya harus dipenjara? Dan pada ketika itu saudaraku, dari penjara dia mengajak jemaat Filipi untuk bersukacitalah. Barangkali ini sangat sulit kita terima melalui akal kita. Tetapi itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa apapun keadaan, apapun kondisi kesulitan yang dialami, itu tidak pernah bisa menghentikan dirinya bersukacita di dalam Tuhan. Seberat apapun gumul juang, beban kehidupan, itu tidak pernah membatasi dia untuk bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Barangkali saudaraku, setiap orang bersukacita karena ada keberhasilan. Ketika dia mengalami ada pencapaian karir yang lebih baik. Ketika ada dia menerima keberuntungan, wajar bersukacita. Namun bagi Paulus bukan itu. Karena sukacita yang dihasilkan oleh hal-hal yang saya sebutkan tadi sifatnya adalah sementara. Tetapi bagi Paulus sudah melihat sukacita yang lestari itu, di mana kekekalan itu ada. Dan itu hanya diperoleh kalau dia percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena bagi Rasul Paulus tidak ada sukacita yang paling besar. Selain daripada sukacita, dia mengetahui hidupnya ada di dalam Tuhan. Hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan hidupnya sudah melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia saudaraku. Oleh karena itu, ungkapan sukacita itu menjadi satu buah dari iman. Ungkapan sukacita itu menjadi salah satu nilai kehidupan orang-orang percaya. Dan tidak akan pernah ada yang bisa merampas itu kalau dia percaya kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga sukacita ini melahirkan satu pengharapan yang baru. Melahirkan satu kehidupan, kesetiaan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Artinya, sukacita bagi orang Kristen ketika dia percaya dan melihat dirinya dan memastikan dirinya setia beriman kepada Allah. Itulah sukacita yang sesungguhnya, saudaraku. Oleh karena itu, barangkali pada saat dan akhir-akhir di mana kita masih menghadapi pandemi, ada banyak kesulitan, ada pergumulan yang kita alami, saudaraku. Ada beban berat di dalam hati dan pikiran kita karena dampak pandemi ini. Saya bisa merasakan itu. Bagaimana kami mungkin bersukacita dalam keadaan seperti itu menjadi pertanyaan kita. Bagaimana ketika kami sulit mencari kehidupan setiap hari. Besok kami tidak tahu apa yang saya makan, yang kami makan. Keluarga saya banyak yang menderita dan masih mengalami penyakit oleh karena pandemi ini. Bagaimana saya bersukacita? Itu mungkin pertanyaan kita, saudaraku.
Namun melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang menyapa kita, menyapa saudara-saudaraku sekalian. Saudara, tempatkan imanmu, tempatkan kesetiaanmu kepada Tuhan Allah. Karena itulah yang menjadi sumber sukacita kepada kita semua. Apa ciri, tanda dari orang yang hidup di dalam sukacita? Paling tidak, dia senantiasa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Jadi, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, apapun keadaan peristiwa kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, tetaplah setia kepadanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai saudaraku sekalian di dalam setiap menjalani kehidupan kesulitan yang kita alami. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, mari menjadi saksi atas kebaikan Kristus. Itulah yang menghasilkan sukacita bagi kita semuanya. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengajak kami, mengundang kami semua untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kematian. Itulah sukacita yang paling besar di dalam kehidupan kami. Dan itu tidak pernah dirampas oleh kesulitan apapun dan peristiwa apapun. Sehingga sukacita bagi kami tidak diukur dari pencapaian-pencapaian secara jasmaniah, dari pencapaian keberhasilan dunia ini. Tetapi kami bersukacita atas dasar di mana kami melihat Tuhan sudah melepaskan, membebaskan, memerdekakan, dan memberikan kami kehidupan. Itulah yang kami imani. Itulah sukacita kami. Biarlah sukacita ini juga dialami oleh seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Melakukan aktivitas mereka semua berangkat dalam sukacita yang dari Tuhan ini, sehingga pencapaian apapun dan peristiwa apapun yang dialami dalam perjalanan kehidupannya hari ini, mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari amang inang, bersukacitalah, senyumlah, melakukan aktivitas hari ini di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu saudara-saudaraku.